saya Saina Nurlisa Mawarni. Saya seorang mahasiswi biologi dari Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Angkatan 2018. Dosen pendamping lapangan saya adalah Bapak Solihin, SSI MSC. Sebelum kita memulai video ini, apakah kalian tahu apa itu KKN? KKN atau kuliah kerja nyata menurut buku panduan Mereka Belajar Kampus Merdeka merupakan bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar bersama masyarakat, mengidentifikasi potensi, dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi masyarakat dan meramu solusi dari masalah di masyarakat. Tema untuk KKN periode 2 tahun 2021 adalah sinergi perguruan tinggi dengan masyarakat di masa pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals melalui kegiatan kuliah kerja nyata. Dikarenakan kasus COVID-19 yang semakin meningkat dan diberlakukannya PPKM darurat oleh pemerintah, KKN periode kali ini beradaptasi menjadi KKN dalam jaringan. Lokasi kuliah kerja nyata kali ini dilaksanakan tepatnya di RT 1 RW 8 Desa Cililin, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Desa Cililin merupakan salah satu desa di Kecamatan Cililin dengan total luas wilayah sebesar 314,920 hektar. Cililin berbatasan dengan Desa Mekarmukti, Kecamatan Cihampelas, Desa Karangtanjung, Kecamatan Cililin, Desa Batulayang, Kecamatan Cililin, dan Desa Budiharja, Kecamatan Cililin. Jumlah penduduk Desa Cililin sebanyak 12.326 orang dengan 6.336 laki-laki dan 5.980 perempuan. Mayoritas pekerjaan penduduknya sebagai wirausaha dan pegawai negeri sipil atau PNS. Contoh wirausaha yang kami temukan adalah penjualan sembako, bahan bangunan, serta menjual tanaman hias karnivora yang cukup langka untuk ditemukan. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Desa Cililin dapat dinyatakan cukup. Di Desa Cililin dapat ditemukan Rumah Sakit Umum Daerah Cililin, Kantor Koramil TNI. Cililin juga memiliki SD, SMP, dan SMA, kantor pos, masjid. Selain itu, Desa Cililin juga sudah memiliki pasar umum sendiri, yaitu Pasar Umum Cililin. Pasar Umum Cililin buka setiap hari dari pagi hingga jam 3 sore. Desa Cililin sendiri dikenal sebagai desa dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Hal ini menjadi satu daya tarik karena banyak sekali pesantren yang dibangun di sini. Selain itu, tanahnya yang subur juga sudah dikenal sejak masa Belanda, sering dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Desa Cililin memiliki objek wisata seperti Curug Sawer dan Waduk Saguling yang cukup diminati oleh warga lokal untuk beristirahat di sana. Sebelum memasuki area Curug Sawer, kita akan menemukan satu gedung putih yang sering disebut oleh masyarakat di sana sebagai Gedung Tahu. Tapi sebenarnya gedung ini merupakan gedung radio yang menjadi peninggalan masa Belanda. Wisata yang ditawarkan oleh Waduk Saguling adalah kita dapat menaiki perahu dengan tarif 5.000 sampai 10.000 satu orangnya. Desa Cililin juga memiliki produk lokal seperti gurilem dan wajit yang mayoritas masih diproduksi secara rumahan dan distribusinya pun masih secara lokal. Pembuatan gurilem di rumah produksi ini masih sangat alami karena digorengnya pun menggunakan pasir sehingga rasanya pun masih sangat-sangat natural. Harga satu plastik sedang dipatok sekitar 10.000. Salah satu rumah produksi wajit adalah Wajit Pusaka. Wajit Pusaka ini merupakan rumah produksi yang sudah ada sejak tahun 1957 dan sekarang sudah generasi ketiga yang memproduksi wajit khas Cililin di sini. Permasalahan yang ditemukan di Desa Cililin adalah meningkatnya kasus COVID-19 dan banyak sekali masyarakat yang tidak mempercayai adanya COVID-19. Bahkan banyak juga yang menolak untuk divaksin.
Program kerja pertama berjudul Diet Sehat untuk Meningkatkan Imunitas di Masa Pandemi COVID-19 dan jamur tiram sebagai bahan dasar makanan untuk perbaikan gizi di masa pandemi COVID-19. Alasan dipilihnya program ini adalah karena semakin mudahnya akses internet, seringkali masyarakat mudah termakan berita hoaks sehingga menjadi panic buyers barang-barang yang disinyalir dapat membunuh COVID-19. Tapi sayangnya masyarakat mengesampingkan pemenuhan gizi lain yang penting untuk metabolisme tubuh yang mampu meningkatkan sistem imun untuk melawan COVID-19. Selain itu, jamur tiram dipilih karena dapat menjadi alternatif untuk pemenuhan gizi bagi tubuh dengan harga yang murah dan pengolahannya pun yang mudah, sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat Desa Cililin. Kegiatan berjalan dengan baik dan lancar, serta materi yang disampaikan dapat diimplementasikan dengan baik oleh peserta program kerja 1 atau ibu rumah tangga dari Desa Cililin, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Sangat bermanfaat sekali ya, tentang diet di masa pandemi dan juga jamur tiram, salah satu alternatif untuk diet juga. Sangat-sangat bermanfaat, kalau bisa Neng ditambahin deui sosialisasinya. Dan alhamdulillah dengan ilmu-ilmu yang Neng kasih, yang pas waktu kita Zoom meeting itu, saya bisa mengedukasikan ke masyarakat yang lainnya, berbagi ilmu lah Neng gitu. Saya rasa kegiatan seperti ini harus ada lagi. Semenjak ikut ini turun 5 kilo. Alhamdulillah gitu. Jadinya terima kasih banget, pokoknya mah tidak ada kritikan sama sekali ya. Itu aja. Karena memang masa pandemi ini kita membutuhkan, harus memaksimalkan waktu dengan hal-hal yang positif seperti ini. Lebih bagus maksud saya mah. Karena kita sekarang kan banyak di rumah. Di rumah itu kan bukan hanya untuk pekerjaan rumah aja, tapi yang bagus kayak gini harus diadakan lagi gitu. Ya, harapannya cuma itu Neng, karena memang segala sesuatunya itu susah zaman sekarang di masa pandemi ini. Ya sebaiknya edukasikan terus ya hal-hal yang berpositif seperti ini Neng. Itu aja, tidak ada yang lain. Saya kepengennya biar waktu itu bermanfaat dan lebih bisa memaksimalkan waktu yang ada di rumah gitu aja. Ya. Siap. Program kerja yang kedua berjudul Pengenalan dan Pencegahan Cyberbullying. Alasan dipilihnya program ini adalah masa pandemi COVID-19 memaksa sekolah menjadi daring atau dalam jaringan, sehingga remaja usia sekolah memiliki akses internet lebih banyak dibandingkan sebelumnya dan hampir semuanya sudah memiliki handphone. Namun, aktivitas remaja usia sekolah di internet tidak dapat secara langsung dikontrol oleh guru-gurunya, sehingga memudahkan mereka untuk membaca ataupun membagikan konten-konten yang tidak patut, bahkan memberikan komentar yang tidak semestinya. Selain itu, cyberbullying juga semakin marak terjadi di Indonesia. Bahkan, menurut survei yang dilakukan oleh Microsoft pada tahun 2020, Indonesia dinobatkan sebagai netizen nomor 1 yang paling tidak sopan di internet. Hal ini disebabkan karena kurangnya edukasi dalam cara beretika di sosial media, terutama untuk remaja usia sekolah. Kegiatan berjalan dengan baik dan lancar, serta materi yang disampaikan dapat diimplementasikan dengan baik oleh remaja usia sekolah atau peserta program kerja 2. Menurut saya kegiatannya sangat menarik. Terus juga saya mendapatkan banyak pengetahuan, terus juga ilmu yang bermanfaat, terutama terkait dengan cyberbullying, terus juga terkait hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan selama bermedia sosial. Terus saya juga jadi tahu semisal ada yang terdapat cyberbullying, saya bisa menjadi lebih suportif.
Kalau dari saya mungkin kegiatannya lebih dibanyakin lagi. Terus juga harapannya kegiatannya tuh bisa secara langsung, tidak lewat Zoom meeting gitu. Terus juga biar lebih interaktif dan lebih kenal sama kakak-kakak mahasiswanya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga KKN periode selanjutnya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Saya Sayana Nurisa pamit undur diri. Terima kasih.